أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أقول لكم أيها الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah tema yang berjudul tentang Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah satu pedoman dan panutan yang harus kita jadikan sebagai sarana dalam penentuan kehidupan kita di kehidupan kita sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini banyak memberikan satu wejangan dan satu nasihat kepada kita, karena Al-Qur'an adalah sumber dari pengetahuan, sumber dari segala satu hal yang akan membawa kita pada kebenaran itu sendiri. Oleh karenanya, kalau kita melihat Al-Qur'an itu sebagai satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan menjadikan mukjizat, maka Al-Qur'an sebagai pelita di kehidupan modern ini, di kehidupan kita yang saat ini, adalah merupakan satu pedoman yang harus kita ambil dan kita jadikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan sebagai panutan dan tolak ukur dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat pertama, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid." Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ini berfirman, Alif Lam Ra, kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ilaika kepada litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari zulumat ilan nur, dari sesuatu yang gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada hidayah, penerangan, menuju kepada cahaya, yaitu nur. Kalau kita lihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di sini telah menurunkan Al-Qur'an ini, kitab ini, kepada Rasulullah SAW, itu adalah merupakan satu rangkaian di mana ketika Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umatnya, beliau dengan Al-Qur'an ini membawa satu pencerahan yang dimana sebelumnya manusia berada dalam kegelapan dan berada dalam ketidakpastian. Kalau kita lihat bahwasannya Al-Qur'an ya secara menyeluruh, bahwa Al-Qur'an mungkin bagi sebagian orang tidak diketahui dan tidak memiliki peran penting, karena memang Al-Qur'an bukanlah satu hal yang begitu memberikan pencerahan bagi mereka. Tapi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan lagi,
bahwa dengan Al-Quran inilah maka kita akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ayat yang saya bawakan tadi bahwa untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju pencerahan, menuju penerangan, itu membuktikan bahwa dengan Al-Quran inilah kita bisa hidup bahagia. Dan itu pun karena memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan biidzni rabbihim, dengan Tuhan mereka, yakni Tuhan manusia. Rabbihim, himnya kembali kepada manusia, kepada ila siratil azizil hamid. Ya, ketika pada dikatakan siratil azizil hamid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan satu pedoman hidup dan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala di sini menurunkan satu kitab, dan kitab ini adalah untuk penjelasan bagi manusia, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Al-Quran ini malah memberikan hal yang sebaliknya. Kita seakan-akan lucu di sini kalau kita mengartikan bahwa Quran ini tidak memiliki peran penting sama sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah umat Islam, umat yang memang diberikan satu petunjuk berupa Rasul SAW, dan Rasul juga untuk menjalankan kehidupan dia dalam berislam, ya. Karena saya katakan berislam, dengan Islam ini dia akan menjadikan tuntunan, yaitu Islam sebagai agama. Maka di dalam agama ini ada satu tuntunan berupa kitab, dan kitab inilah yang akan membawa orang-orang dari kegelapan menuju satu jalan yang terang benderang, sehingga mereka tahu apa yang semestinya dan seharusnya mereka lakukan. Tidak lain dan tidak bukan ketika kita menyebutkan Al-Quran ini sebagai satu kehidupan kita, maka kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai satu jalan, ya, jalan petunjuk bagi umat Islam, maka tidak ada lagi jalan kecuali kita mengikuti dengan apa yang ada tertera dalam Al-Quran. Kalau kita lihat lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi SAW bukan merupakan satu hal yang tidak penting. Itu sudah pasti kepentingan ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran penting bagi manusia karena manusia membutuhkan pada petunjuk, dan petunjuk itu hanya bisa didapat dari Al-Quran. Oleh karenanya, kalau kita memperhatikan apa sih sebenarnya, kok kayaknya sepertinya kita malah tidak melihat Al-Quran itu sebagai petunjuk, bahkan sebagai kitab saja yang dijadikan orang mungkin menggambarkannya seperti kitab yang hanya dibaca saja, gitu. Memang kalau mungkin ya, kalau kita memang tidak memperhatikannya, kita akan melihat bahwa Al-Quran ini adalah sepertinya tidak memiliki faedah sama sekali dalam kehidupan kita. Namun tidak demikian, karena kalau kita mendapatkan fitnah atau mendapatkan satu kecaman, kalau kita berlindung kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan perlindungan kepada kita akan hal tersebut.
Oleh karenanya, sekali lagi, dalam surah pertama dari surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk kepada nabinya bahwa hanya dengan Al-Qur'an inilah semua akan menjadi baik. Karena jalan yang bisa didapat atau jalan yang bisa menjadi sempurna itu karena dengan Al-Qur'an. Al-Quran mungkin kalau dari kita sebagai satu pelita khususnya di zaman modern ini, orang yang tidak mengetahui tentang Al-Quran mungkin dia merasa bahwa Al-Quran tidak memiliki pengaruh untuk kita. Tetapi sebenarnya itu benar-benar salah, karena orang yang mengatakan demikian berarti dia tidak mengetahui dan belum mencapai satu titik yang mengatakan bahwa Al-Quran inilah yang sebenarnya membawa peran penting dalam kehidupan setiap manusia, khususnya umat Islam. Bagaimana tidak, kalau misalnya zaman-zaman dahulu hampir semua para nabi yang ulul azmi itu memiliki pedoman, yaitu pedomannya misalnya ada kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, Injil. Nah, Islam juga memiliki satu kitab yang bernama Al-Quran. Orang yang tidak mengenal bahwasannya Al-Quran adalah kitab petunjuk baginya, maka dia masih jauh dengan Al-Quran. Oleh karenanya kita kembali lagi bahwa dalam surah Ibrahim ayat pertama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke alam terang benderang atau kepada pencahayaan, ini merupakan satu petunjuk bahwa kita harus mengenal Al-Quran itu dari dekat. Sampai berapa dan sampai kapan, itu tergantung pada usaha kita. Jadi usaha kita dengan Al-Quran untuk mendekati Al-Quran. Misalnya contoh, kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf, seakan-akan kan kita melihat Nabi Yusuf itu hanya sekedar seorang manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi. Khususnya di situ yang paling menonjol adalah mimpi-mimpi yang ditakbirkan oleh beliau. Yang beliau menakbirkan mimpi-mimpi itu. Maka dengan mimpi-mimpi itu semua akhirnya berjalan dengan baik. Mimpi dari dia mulai bermimpi mengatakan kepada ayahnya bahwa dia melihat matahari dan bulan, dan itu semuanya bersujud kepada dia. Dan kemudian mimpi dari raja yang melihat ada sapi di situ atau kerbau yang memakan kerbau kurus memakan kerbau yang gemuk, atau misalnya ada bunga-bunga atau tanaman-tanaman kering yang memakan tanaman basah. Itu semuanya dimulai dari perjalanan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kulihal yang ingin kita sampaikan bahwa di surah Yusuf itu adalah satu fenomena yang memang arah dari kehidupan Nabi Yusuf adalah ke sana. Nah, untuk kita yang mengambil hikmah dari Al-Quran ini, dari berbagai macam kisah dan juga
pengetahuan, pelajaran yang ada dalam Al-Quran itu dijadikan satu pedoman bagi kita bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah merupakan satu hal yang memang perlu diyakini dan dijadikan satu kepercayaan bahwa memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga mengimani dengan Al-Qur'an, maka apa yang ada dalam Al-Qur'an ini semuanya adalah merupakan hidayah dan petunjuk untuk kita, khususnya kita yang berada di masa-masa modern ini, di mana Al-Qur'anlah yang menjadi petunjuk bagi kita, khususnya yang hidup di dunia modern ini. Mungkin secara langsung kita tidak merasakan itu, tetapi kalau kita sedikit-sedikit misalnya meraba dan juga membaca isi dari Al-Quran ini, maka satu persatu akan kita ketemukan bahwa semuanya itu bermanfaat bagi kita dan itu merupakan petunjuk bagi kita, khususnya kita umat Islam yang berada di akhir zaman, di mana di akhir zaman inilah kita benar-benar mempelajari Al-Quran sebagai satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya untuk menjadi pedoman bagi umat Islam, khususnya umat Syiah, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Rasulullah dan keluarganya, dan itu adalah merupakan ciri khas bagi kita untuk senantiasa mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan di kehidupan kita merupakan satu hal yang harus kita jadikan pijakan, di mana Al-Quran merupakan satu kitab yang harus kita pelajari, dan itu merupakan satu pedoman hidup untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Oleh karenanya saya memohon kepada pemirsa, khususnya pemirsa dari Safinah, ya, untuk senantiasa memperbaharui diri kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita minimal hal yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran di setiap hari satu juz, sebagai satu kesinambungan kita, kerjasama kita, kontribusi kita bersama Al-Quran, bahwa kita adalah orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan keluarganya hingga akhir nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.